Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurits pada edisi edukasi bersama Amarket. Rekan trader, tak henti-henti kami dari Amarket selalu ingin memberikan yang terbaik buat rekan trader. Kami sangat paham bahwa dalam dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan resiko. Oleh karena itu, sudah saatnya untuk kita memberikan sedikit ilmu buat rekan trader agar ada sedikit pegangan sebelum rekan trader masuk ke dalam dunia trading. Karena kalau seumpamanya tidak punya pegangan, maka habislah rekan trader, ya. Oleh karena itu rekan trader, kami berbeban berat untuk memberikan ilmu yang terbaik untuk rekan trader, tapi kembali lagi segala keputusan berada di tangan rekan trader sendiri. Dan pada edukasi kali ini rekan trader, seperti biasa kita akan membahas terus banyak materi, mungkin secara fundamental, mungkin secara teknikal, kita telah bahas bersama-sama. Oleh karena itu, tetap bersama kami. Dan untuk edisi kali ini, ada sebuah topik yang sangat luar biasa yang ingin kita bahas bersama. Topik kali ini kita akan membahas tentang naked trading. Wah, naked ini artinya kan telanjang ya, trading secara telanjang ya. Tapi dalam hal naked trading atau trading telanjang ini bukan arti yang pornografi rekan trader. Artinya bagaimana kita melakukan transaksi tanpa menggunakan apapun juga tools-tools yang berada di MetaTrader atau di platform, tapi kita menggunakan pemahaman dari trading yang kita miliki. Oleh karena itu berbicara tentang naked trading ini adalah suatu kalau saya mau bilang ya, suatu teori di mana di sini kita akan bisa membahas bagaimana cara kita melakukan transaksi, melakukan trading tanpa menggunakan tools-tools yang ada. Kita cuma menggunakan dan memahami pola pergerakan yang terjadi pada candle, ya. Kita bisa melihat candle arahnya seperti kayak gimana, dan dari situlah kita bisa membuat perhitungan yang jelas sebelum kita melakukan transaksi. Oleh karena itu rekan trader, secara garis besar bisa kita lihat bahwa di dalam naked trading yang paling penting yang harus kita ketahui dan kita pahami bersama adalah bagaimana pertama kita memperhatikan candlestick. Yang pertama, pemahaman tentang candlestick harap kita ketahui dan kita pelajari. Karena untuk menjadi seorang trader yang profesional dengan menggunakan gaya naked trading, levelnya udah sangat profesional, yang harap dan diperhatikan, dipahami adalah memperhatikan candlestick. Yang berikutnya, para pelaku naked trading ini selain memperhatikan candlestick, mereka juga selalu membaca chart pattern yang terjadi. Dari beberapa candlestick membuat suatu pola pattern yang ada. Di pola inilah yang menjadi landasan bahwa pergerakan pasar ke depan seperti kayak gimana. Kita tahu bahwa apabila kita di platform yang ada dalam trading yang kita gunakan itu adalah kumpulan matematika semuanya yang divisualisasikan. Bentuk-bentuk visualisasi itu akan membentuk suatu pola. Dan dari pola-pola tertentu, kita bisa melihat arah pergerakan pasar ke depan seperti kayak gimana. Dan hal yang ketiga yang harap diperhatikan oleh para pelaku naked trading adalah bagaimana sebagai seorang trader bisa melihat data sentimen perdagangan kita. Baik itu data saat terjadi buy maupun data saat terjadi sell. Untuk bisa melihat tersebut sudah barang tentu kita harus melihat bagaimana pola dan pergerakan dari candlestick yang terjadi. Untuk bentuk candlestick yang terjadi, disitulah kita bisa melihat sentimen apa yang sedang terjadi. Nah, untuk lebih jelas kita akan bisa melihat bagaimana yang pertama memperhatikan candlestick. Untuk memperhatikan candlestick, ya, kita bisa lihat bagaimana memperhatikan candlestick. Kita bisa melihat bagaimana kalau tentang memperhatikan candlestick rekan trader, dalam memperhatikan candlestick, yang paling utama dalam memperhatikan candlestick adalah
kita bisa melakukan pengamatan terhadap bagaimana posisi candlestick saat terjadi open high, low close di setiap periodenya. Kita bisa tahu dan kita bisa melihat bagaimana apa yang terjadi, proses apa yang terjadi saat pergerakan yang dialami oleh buyer maupun seller. Ya, ini tujuannya adalah supaya kita bisa mengidentifikasi kecenderungan pergerakan yang terjadi. Nah, pola-pola candlestick yang kita bisa lihat tersebut, inilah yang menjadi alasan dan inilah yang menjadi dasar bagaimana ya seorang naked trader bisa masuk dan bisa sukses dalam trading yang dilakukan olehnya. Selanjutnya rekan trader, pola yang kedua yang harap diperhatikan oleh kita semuanya adalah kita bisa membaca chart pattern dengan baik dan benar. Dalam membaca chart pattern yang baik dan benar ini, yang perlu kita perhatikan ya adalah bagaimana pola-pola itu terjadi. Karena berbicara tentang pola yang ada dalam pergerakan pasar, kita bisa lihat ada yang namanya pola pembalikan arah atau reversal pattern dan pola penerusan arah atau continuous pattern. Nah, berbicara tentang reversal pattern, yang harap kita pahami adalah beberapa jenis pola yang ada. Salah satunya adalah kita bisa lihat salah satu pola dari reversal pattern itu adalah top bottom dan double bottom. Nah, untuk top bottom dan double bottom rekan trader semuanya, pada prinsipnya kita bisa lihat top itu sebagai puncak, bottom itu sebagai lembah. Dengan demikian apabila top bottom ini kita perhatikan bersama-sama rekan trader, dalam hal ini double top dan double top dan double bottom. Kalau kita lihat bersama-sama di sini rekan trader, ini kita bisa lihat bahwa posisi double top dan double bottom ini akan terlihat seperti dua puncak atau dua lembah yang saling berdampingan. Dari gambar yang rekan trader bisa lihat, kedua pola ini cukup mudah kita kenali dan juga memiliki akurasi yang cukup tinggi. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat bagaimana kalau rekan trader lihat gambarnya untuk top double top di sini, kita bisa lihat sudah sangat jelas. Kalau rekan trader lihat ya, di sini polanya biasanya muncul di ujung uptrend dan memiliki indikasi bearish ya. Ini untuk double top ya. Nah, kalau rekan trader lihat gambar yang saya tampilkan di sini ada 6 titik ditandai dengan hal tersebut, kita bisa lihat bagaimana pola double top ini jika harga bergerak turun pada titik yang ketiga ya, karena pembalikan arah di sini ya rekan trader ya. Nah, di sini rekan trader bisa lihat pada titik yang keempat ini dia mulai adalah penembusan yang terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana arah pergerakan yang terjadi. Sedangkan double bottom, prinsipnya double bottom sederhana adalah kebalikan dari double top. Pola ini biasanya muncul di saat ujung downtrend dan memiliki indikasi bullish ya. Ujung downtrend, reversal terjadi, nah pembalikan arah ini terjadi. Nah, selanjutnya untuk pola berikutnya, pola pembalikan arah, kita akan lihat bahwa triple top dan triple bottom. Nah, prinsipnya triple top dan triple bottom ini sama aja dengan double top dengan double bottom, karena kita bisa lihat di sini ada triple top artinya 3 buah gunung ya, puncak ya. Artinya dari sini kita bisa lihat terjadinya konfirmasi yang terjadi. Ilustrasinya rekan trader bisa lihat di sini puncak-puncaknya di level puncak pertama, puncak kedua, puncak ketiga dan puncak kelima. Kalau digambar setelah dia terjadi pelemahan turun sampai ke bottom yang ke nomor 6. Nah, setelah itu menambahkan bahwa reversal atau pembalikan arah akan terjadi. Sebaliknya untuk triple bottom yang merupakan kebalikan dari triple top, prinsipnya sama aja, dia merupakan ujung dari penurunan arah bearish ya. Setelah itu dia reversal berubah arah menjadi
bullish. Dan selanjutnya rekan trader, kita bisa lihat juga head and shoulder. Di sini sama juga rekan trader, kalau berbicara tentang head and shoulder ini, secara seksama kita bisa melihat bahwa dari gambar ini kita bisa melihat bahwa titik ketiga ini lebih tinggi daripada titik yang pertama dan titik yang kelima. Ya sudah barang tentu kita udah bisa melihat headnya nomor 3 itu sebagai kepala, sedangkan nomor 1 dan nomor 5 ini sebagai pundaknya ya. Nah, ini ada shouldernya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa head and shoulder ini menjadi pola reversal bearish yang muncul di ujung sebuah uptrend. Jadi dia ceritanya head and shoulder ini dia muncul di akhir uptrend, karena setelah terjadi trennya bullish, akhir uptrend siap-siap pembalikan arah dan terjadi bearish ya rekan trader ya. Selanjutnya untuk pola reversal berikutnya, rekan trader bisa lihat rising dan falling wedge. Ya, ini juga termasuk pola dari pembalikan arah yang bisa rekan trader saksikan secara garis besar. Rising adalah pola falling wedge, menandakan bahwa pergerakan harga aset yang akan bullish ya. Kalau kita lihat ya rising ya rekan trader ya. Rising wedge adalah indikator yang menjadi penanda pembalikan harga ke arah yang trend bearish. Secara garis besar, rising ini bisa dilihat seperti gambar berikut ini, dan falling adalah pembalikan arah ke trend yang bullish. Ya, kalau yang tadi bearish pembalikan arah, rising wedge itu pembalikan arah ke bearish, sedangkan falling adalah di saat trendnya terjadi pelemahan tren, siap-siap untuk terjadi pembalikan arah ya menjadi bullish. Dan yang berikutnya kalau rekan trader lihat adalah rounding top dan bottom. Nah, untuk rounding top dan bottom ini rekan trader, secara garis besar rounding top ini dia seperti huruf U yang terbalik. Ini menunjukkan bahwa pasar sedang bersiap-siap terjadi penurunan. Dia U yang terbalik. Nah, di sisi ini rounding bottomnya itu berbentuk huruf U. Kalau rounding bottom itu berbentuk ceritanya rounding top itu terbalik, artinya dia siap-siap untuk terjadi bullish, sedangkan kalau ini siap-siap terjadi bearish ya, karena dia pembalikan arah, dia udah naik sampai posisi yang paling terendah untuk rounding top, setelah itu balik arah, dan rounding bottomnya itu setelah dia naik posisi yang paling tertinggi dan dia akan menjadi bearish di situ. Nah, oke. Ini adalah, kalau rekan trader lihat, ini adalah pola dari reversal atau pola pembalikan. Bagaimanakah untuk pola kelanjutan atau continuation ya? Continuation pattern. Nah, di sini kita bisa lihat berbicara tentang pola pembalikan ada extending triangle ya. Di sini rekan trader salah satu contohnya adalah extending triangle. Nah, ini pola ini kalau kita lihat rekan trader terbentuk ketika titik tertinggi aset sudah kurang lebih tetap sama ya. Sementara titik terendahnya berangsur-angsur naik ya. Ingat, ascending triangle terbentuk ketika titik tertinggi aset kurang lebih tetap sama atau dia memiliki posisi yang tetap sama. Nah, sementara titik rendahnya berangsur-angsur mengalami penguatan. Nah, ini pola grafiknya. Rekan trader bisa lihat seperti gambar berikut ini. Ini termasuk salah satu dari penerusan tren. Nah, berikutnya adalah descending triangle, prinsipnya sama ya. Dia terjadi di saat trennya itu polanya tetap dia turun ke bawah dan dia akan terus melanjutkan pelemahan, tren pelemahan. Pola berikutnya adalah symmetric triangle. Nah, ini kalau rekan trader lihat untuk masalah symmetric triangle ya, secara garis besar pola symmetric triangle ini terbentuk ketika dua garis tren secara bertahap menyatu. Pola ini menciptakan bentuk yang terlihat seperti ya, Anda lihat di sini menumpuk ya, baik itu ascending triangle dan descending triangle tanpa garis horizontal. Rekan trader bisa lihat di sini bagaimana polanya ya. Dan pola berikutnya adalah flag atau bendera. Nah, bagaimanakah pola flag di sini? Pola flag adalah
jeda pasar sebelum melakukan pergerakan besar berikutnya. Di sini secara garis besar rekan trader lihat pola flag terbentuk ketika garis support dan garis resisten sejajar satu sama lainnya. Baik miring ke bawah, tren penurunan maupun naik ke atas tren penguatan. Ini biasanya diakhiri dengan breakout yang berlawanan arah dari garis-garis tersebut. Nah, dan terakhir couple and handle. Nah, ini rekan trader bisa lihat prinsipnya dia kalau berbicara tentang couple and handle ini, rekan trader bisa lihat prinsipnya sama aja ya rekan trader. Dia adalah masuk pola secara garis besar couple and handle ini terlihat seperti rounded bottom ya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, tapi dengan sedikit lengkungan ya, dengan ceritanya dia dimulai dengan penurunan dalam bentuk membulat, diikuti dengan penurunan sekunder yang lebih kecil, dan pola ini dia lebih mirip ke double bottom ya. Rekan trader bisa lihat seperti gambar berikut dan terjadi continue atau pelanjutan tren. Nah, selanjutnya rekan trader kita bisa lihat yang harus diperhatikan oleh para trader dan biasanya sudah paham tentang naked trading adalah data sentimen jual beli. Nah, ini untuk masalah data sentimen jual beli ini rekan trader, kalau rekan trader lihat ya, ini secara garis besar yang harus rekan trader perhatikan adalah bagaimana bentuk dari candle ya. Kita bisa lihat di sini apabila seorang trader dia sudah sangat mengetahui bentuk candle. Nah, kita bisa melihat secara garis besar sentimen yang terjadi. Misalnya candle itu dia terjadi penuh ya, satu bodinya penuh, atau candle itu kalau kita mau bilang dia punya candlenya nggak penuh atau shadownya lebih tinggi. Nah, kita bisa lihat bersama-sama ya. Misalnya ketika candle bullishnya kuat dengan upper shadownya dan lower shadownya berukuran pendek, nah itu bisa diartikan sebagai pasar sedang dikuasai sentimen beli. Ceritanya apabila bullishnya sangat kuat ya, ini artinya kan pasar mempunyai kekuatan sentimennya sangat tinggi, di mana kekuatan bullish sangat kuat ya. Begitupun juga sebaliknya apabila sentimennya bearish dengan candle bearishnya lebih kuat ya, bodinya panjang, bodinya besar, itu artinya kekuatan potensi bullish maupun bearishnya itu sentimennya itu sangat kuat. Nah, beda apabila shadownya ya, apabila shadownya lebih panjang dari bodinya. Nah, apabila shadownya lebih panjang dari bodinya artinya tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pembalikan arah ya. Ini harap diperhatikan oleh para trader, dan ini biasanya seorang trader yang mengetahui naked trading berdasarkan pemahaman naked trading, ini dia sudah sangat paham dari pola-pola yang terjadi. Nah, oke rekan trader semuanya, secara garis besar rekan trader, pemahaman tentang naked trading ini bukan artinya bahwa kita trading berdasarkan feeling rekan trader, tapi yang paling penting dalam naked trading ini adalah bagaimana cara kita atau pemahaman kita tentang candlestick, pola yang dihasilkan dari candlestick, bentuk-bentuk candlestick itu tersendiri. Apabila kita sudah memahami, artinya kita udah bisa trading tanpa menggunakan indikator dan lain-lainnya. Dan biasanya untuk bisa mengetahui hal tersebut diperlukan jam terbang yang sangat tinggi, sehingga dari jam terbang yang sangat tinggi tersebut kita bisa mengetahui bagaimana pola pergerakan pasar. Oke rekan trader semuanya, demikianlah judul kita kali ini, tema kita kali ini, edukasi kita kali ini tentang naked trading. Yang pasti naked trading itu bukan artinya nekat dalam bertrading. Kalau nekat dalam bertrading artinya kita bisa habis rekan trader. Tapi naked trading ini artinya bagaimana kita bisa memahami keseluruhan dari pola trading tanpa menggunakan tools, tapi menggunakan pola-pola pergerakan dari candlestick yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.